We're on. Fuck yes! Who's that? Cerita dimulai di sebuah proyek pembangunan yang berada di kawasan Paddington Basin, Westminster. Saat para pekerja konstruksi sedang melakukan penggalian, mereka menemukan sebuah benda logam berukuran besar yang tertimbun di dalam tanah. Setelah diperiksa lebih lanjut, semua orang langsung terkejut karena benda tersebut ternyata merupakan bom aktif peninggalan Perang Dunia Kedua dengan berat sekitar 1000 pon yang belum pernah meledak. Penemuan itu segera dilaporkan kepada pihak berwenang. Tidak lama kemudian, tim penjinak bom militer EOD yang dipimpin oleh Mayor Will Cantor tiba di lokasi. Blow any minute. Theoretically, yes. Slow down. Where are you off to? I said. Mayor Will menyadari bahwa situasinya sangat berbahaya. Ia langsung meminta agar area evakuasi diperluas hingga radius 800 meter. Polisi bergerak cepat mengevakuasi seluruh warga dari area tersebut. Ribuan orang dipaksa meninggalkan rumah dan tempat kerja mereka demi keselamatan. Pada saat yang sama, aliran listrik di seluruh distrik juga harus dipadamkan karena terdapat kabel tegangan tinggi yang melintas tepat di bawah lokasi bom. Di tengah kota yang perlahan berubah menjadi kawasan kosong akibat proses evakuasi, ternyata ada sekelompok orang yang justru memilih tetap bertahan di sebuah apartemen. Ketika semua perhatian tertuju pada proses penjinakan bom, kelompok ini diam-diam mempersiapkan sesuatu. Sementara itu, tim EOD mulai menyedot air yang menggenangi area di sekitar bom agar proses identifikasi bisa dilakukan dengan lebih aman. Thank you, Major. Yeah, I'll try to make things as... Don't be shit. Di sisi lain, sekelompok pria yang mengenakan seragam mekanik mulai bekerja di ruang bawah tanah sebuah apartemen bernama Port Lea House yang lokasinya tepat berada di samping sebuah bank besar. Mereka menyiapkan berbagai peralatan berat dan mulai menggerinda dinding ruang bawah tanah. Sumber listrik mereka berasal dari sebuah genset yang sebelumnya sudah disembunyikan di dalam tong sampah agar tidak menarik perhatian siapapun. Setelah genangan air berhasil dikosongkan, Mayor Will turun langsung ke dalam lubang galian untuk memeriksa kondisi bom tersebut dari jarak dekat. Namun, suasana mendadak berubah tegang ketika terdengar suara detikan dari dalam bom. Ternyata, bom itu masih memiliki sistem pemicu aktif. Bahkan terdapat mekanisme pengatur waktu yang bisa memicu ledakan dalam kurun waktu 48 jam ke depan. Menyadari bahaya tersebut, Mayor Will segera memasang alat penghenti waktu, magnetis atau clock stopper untuk menghentikan detakan tersebut sementara. Seluruh anggota tim langsung berlindung karena jika alat itu gagal bekerja, bom bisa meledak kapan saja. Right, Juice. Go! Warning, move it, Chris. Beruntung usaha mereka berhasil. Suara detakan akhirnya berhenti dan untuk sementara ancaman ledakan dapat dikendalikan. Namun pada saat yang sama, kelompok perampok mulai menjalankan rencana mereka. Dengan memanfaatkan padamnya listrik dan kosongnya kawasan sekitar, mereka mulai mengebor dinding yang berbatasan langsung dengan ruang berangkas utama milik bank. Ketika tim EOD sedang membangun perlindungan darurat untuk mengantisipasi kemungkinan ledakan, salah satu anggota tim memperhatikan sesuatu yang aneh pada permukaan bom.
Ia melihat ada bagian casing yang harusnya berkarat karena waktu, justru tampak mengkilap. Temuan itu segera dilaporkan kepada Mayor Will. Menurut mereka, kondisi tersebut cukup mencurigakan karena bom yang telah terkubur selama puluhan tahun seharusnya sudah tertutup karat secara merata. Di sisi lain, para perampok akhirnya berhasil menembus ruang berangkas dan mulai membuka kotak-kotak penyimpanan satu persatu. Cash and jewelry only. Tidak lama kemudian, ketegangan kembali meningkat ketika suara timer bom kembali terdengar. Mayor Will langsung memerintahkan seluruh tim untuk berlindung. Setelah mempertimbangkan semua pilihan yang ada, mereka menyadari bahwa hanya tersisa satu cara untuk menghentikan timer tersebut, yaitu dengan mengebor langsung bagian hulu ledaknya. You sure, sir? What choice have I got, dude? Right, that's the drilling commenced. Pada saat yang sama, pusat komando kepolisian yang memantau situasi menggunakan kamera drone mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Mereka menemukan adanya titik panas di dalam zona evakuasi yang seharusnya sudah steril dari aktivitas manusia. Mencurigai ada warga yang tertinggal atau aktivitas lain yang tidak semestinya, pihak kepolisian memutuskan mengirim sebuah mobil patroli untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi. Keputusan itu membuat Mayor Will terpaksa menghentikan sementara proses pengeboran yang sangat sensitif itu. Meskipun ia sempat memprotes karena waktu terus berjalan, perintah dari pusat tetap harus dijalankan. EOD, stop the operation. Are you fucking kidding? Right, the police have detected an unidentified piece. Sementara polisi mulai mendekati Port Lea House, para perampok bergerak semakin cepat di dalam ruang berangkas. Mereka membuka kotak-kotak penyimpanan dan menemukan tumpukan berlian kasar bernilai sangat fantastis. Semua hasil curian itu segera dimasukkan ke dalam beberapa kardus yang telah mereka siapkan sebelumnya. Menyadari ada patroli yang mendekat, salah satu anggota kelompok segera mematikan genset mereka. Akibatnya, sumber panas yang sebelumnya terdeteksi oleh sistem pengawasan langsung menghilang. Namun upaya mereka untuk tetap tersembunyi ternyata tidak sepenuhnya berhasil. Karena sesaat kemudian, salah satu polisi patroli yang sedang melakukan pemeriksaan di sekitar Port Lea House akhirnya memergoki seseorang yang seharusnya tidak berada di sana. Oh, excuse me, sir, you can't be back here. Yeah. Right, it's right. Yes. Dump your tools, get the fuck out of there. Di saat yang bersamaan, ketegangan di lokasi bom mencapai titik puncaknya. Alat penghenti waktu magnetis yang dipasang oleh tim EOD tiba-tiba mengalami gangguan. Detakan bom kembali terdengar, bahkan kali ini semakin cepat dari sebelumnya. Seluruh tim hanya bisa bersiap menghadapi kemungkinan yang terburuk. Beberapa detik kemudian, ledakan dahsyat pun akhirnya terjadi. Memanfaatkan kekacauan yang terjadi setelah ledakan, para perampok segera menjalankan tahap pelarian. Mereka pun membagi menjadi dua kelompok. Jay bersama seorang rekannya membawa kardus-kardus berisi hasil rampokan menuju ke atap gedung. Di sana mereka menggunakan drone berukuran besar untuk menerbangkan kardus tersebut ke bangunan lain yang sudah disiapkan sebelumnya sebagai titik pemindahan barang. Setelah seluruh muatan berhasil dikirim, mereka segera menyusul kelompok lainnya yang sudah bergerak menuju ke saluran air bawah tanah. Namun pelarian mereka tidak berjalan mulus. Di dalam terowongan itu, mereka berpapasan dengan polisi yang sedang melakukan penyisiran. Kejar-kejaran pun akhirnya terjadi. Meski demikian, para perampok berhasil memanfaatkan kerumitan jalur bawah tanah untuk mengecoh polisi dan meloloskan diri. Sementara itu, kelompok lain yang telah menerima kardus hasil kiriman drone mulai kehilangan kesabaran karena terlalu lama menunggu.
Tepat sebelum polisi bersenjata lengkap muncul dari lubang saluran air, mereka segera meninggalkan lokasi menggunakan mobil van operasional palsu yang menyerupai kendaraan dinas pengelolaan air. Di lokasi ledakan, salah satu anggota tim EOD kembali mengungkit kejanggalan yang sebelumnya ia temukan pada casing bom. Karena terus didesak, Mayor Will akhirnya menghubungi pihak kepolisian dan meminta mereka melakukan pemeriksaan forensik terhadap sisa-sisa ledakan. Tidak lama kemudian, seorang polisi yang memeriksa ruang bawah tanah Port Lea House menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah lubang besar menembus langsung ke area brankas bank, dan yang lebih mengejutkannya lagi, ruang brankas tersebut sudah kosong. Temuan itu segera dilaporkan ke pusat komando. Saat itulah polisi menyadari bahwa ancaman bom yang menyita perhatian seluruh kota ternyata telah dimanfaatkan sebagai pengalih perhatian untuk melancarkan salah satu perampokan terbesar yang pernah terjadi. Active message. It appears there's been a massive bank job. Di lokasi lain, J dan rekannya akhirnya keluar dari saluran air bawah tanah. Melalui radio komunikasi, mereka menghubungi rekan mereka yang kemudian menjemput menggunakan mobil van di titik yang telah disepakati sebelumnya. Namun nasib belum sepenuhnya berpihak kepada mereka. Polisi telah memasang sejumlah pos pemeriksaan dan memeriksa kendaraan yang melintas satu persatu. Suasana di dalam mobil menjadi sangat tegang saat mereka dihentikan petugas. Beruntung surat tugas yang mereka tunjukkan berhasil meyakinkan polisi sehingga mereka diizinkan melanjutkan perjalanan. Setelah lolos dari pemeriksaan, kelompok tersebut berhenti sejenak di bawah sebuah jembatan layang. Di sana mereka membersihkan logo-logo palsu yang menempel pada kendaraan dan pakaian mereka sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Mayor Will mendapat kunjungan dari seorang jenderal yang ingin mengetahui detail kejadian ledakan. Mereka mempertanyakan kejanggalan pada casing bom yang sebelumnya sempat ditemukan. Namun Will berdalih bahwa seluruh fokusnya saat itu tertuju pada upaya menjinakkan bom, sehingga ia tidak sempat menindaklanjuti temuan tersebut. Di sisi lain, para perampok berhasil mencapai tempat persembunyian mereka di sebuah rumah terpencil di pinggiran kota. Untuk merayakan keberhasilan operasi tersebut, J memperlihatkan hasil jarahan mereka. Tumpukan berlian yang bernilai fantastis. Namun seperti yang sering terjadi dalam dunia kriminal, keberhasilan justru mulai memunculkan keserakahan. Ketika beberapa anggota keluar untuk melakukan panggilan telepon, mereka tiba-tiba disergap oleh anak buah seorang mafia bernama Ludo. Salah satu anggota kelompok tersebut pun tertembak di bagian bahu. Sementara yang lainnya berhasil ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke sebuah gudang untuk disekap. Pada saat yang sama, Ludo dan J mulai memeriksa hasil rampokan itu. Melihat jumlah berlian yang begitu banyak, Ludo berubah pikiran. Ia menuntut bagian yang jauh lebih besar daripada kesepakatan awal. Perdebatan sengit pun terjadi. Namun sebuah kejadian tak terduga langsung mengubah segalanya. Dalam keadaan marah, Ludo menghantam salah satu berlian ke permukaan meja. Berlian itu pun langsung hancur berkeping-keping yang membuat semua orang pun terdiam. Mereka akhirnya menyadari bahwa berlian yang mereka curi ini ternyata palsu. Batu-batu tersebut hanyalah kaca yang dibuat menyerupai berlian asli. Setelah itu J menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Berlian asli rupanya sudah ditukar sebelum perampokan berlangsung. Ludo yang merasa dirinya juga telah dipermainkan langsung naik pitam. Tanpa belas kasihan, J disiksa habis-habisan lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Ludo bertekad menemukan keberadaan berlian yang sebenarnya membawa J bersamanya sebagai sandera. Sementara itu, penyelidikan polisi mulai menghasilkan temuan yang jauh lebih mengejutkan.
Tim forensik militer yang memeriksa sampel ledakan menyimpulkan bahwa bom tersebut bukanlah bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Bahan peledak yang digunakan ternyata merupakan material modern yang hanya bisa diakses oleh pihak militer aktif. Temuan ini langsung membuat kecurigaan yang mengarah kepada Mayor Will. Apalagi sebelumnya ia juga dianggap menyembunyikan informasi mengenai kejanggalan yang ditemukan pada bom tersebut. Di sisi lain, Rahim, pemilik apartemen yang digunakan para perampok sebagai markas operasi, terlihat naik ke atap gedung tempat drone sebelumnya diterbangkan. Dari sebuah pot tanaman, ia mengambil sebuah bungkusan yang telah disembunyikan. Isi bungkusan itu kemudian dimasukkan ke dalam pegangan kopernya. Dan ternyata isi bungkusan tersebut adalah jam tangan Escame B53S Smartwatch. Sudah anti air, cek detak jantung, cek kalori tubuh, dan bisa connect ke HP. Yang pastinya sangat cocok buat para pria dengan aktivitas yang padat. Ya, langsung saja cek di bawah video ini atau di link deskripsi. Kembali ke film. Tak lama kemudian, Rahim bersama keluarganya sudah berada di bandara dengan rencana meninggalkan London. Pada saat yang sama, para perampok yang sebelumnya disekap di gudang berhasil meloloskan diri. Salah satu rekan mereka yang terluka parah terpaksa mereka tinggalkan. Setelah itu, mereka menabrakkan mobil van ke pintu gudang dan berhasil kabur. Ternyata, sang pemimpin kelompok telah memasang alat pelacak pada pakaian rekan-rekannya. Begitu mengetahui posisi J, mereka langsung melakukan pengejaran. Di dalam bagasi mobil tempat dirinya disekap, J diam-diam mengirimkan pesan darurat kepada seseorang yang identitasnya masih belum diketahui. Tak lama kemudian, kelompok perampok tersebut berhasil menyusul kendaraan milik Ludo. Perkelahian brutal pun terjadi. Setelah berhasil menghabisi Ludo dan anak buahnya, mereka mengeluarkan J dari dalam bagasi. Namun bukannya menyelamatkannya, mereka justru mencoba membunuh J dengan menutup kepalanya menggunakan plastik sehingga kehabisan nafas. Saat itulah sebuah kejutan besar terungkap. Tiba-tiba Mayor Will muncul dan menembaki para perampok. Dan sekarang terungkaplah bahwa orang yang dihubungi J dari dalam bagasi ternyata adalah Will sendiri. Sementara itu, penyelidik kepolisian Susan Greenfield mulai menelusuri identitas penghuni apartemen yang digunakan para pelaku sebagai akses menuju bank. Penyelidikan mengarah kepada seorang pria bernama Georgos atau George Karalis, seorang penyelundup berlian internasional yang memiliki catatan kriminal di Belgia. Tak lama kemudian, polisi juga berhasil mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan wajah para pelaku dengan sangat jelas. Perintah penangkapan pun segera diterbitkan. Di saat yang sama, Mayor Will justru terlihat bergegas menuju bandara. Ia membeli tiket penerbangan menuju markas dan bersiap meninggalkan London. Namun di markas kepolisian, penyelidikan Susan akhirnya mulai menyatukan semua potongan teka-teki. Dengan bantuan salah satu anak buah Will, mereka berhasil mengidentifikasi Rahim dari foto-foto penyelidikan. Fakta yang terungkap berikutnya jauh lebih mengejutkan. Rahim ternyata merupakan mantan penerjemah militer Mayor Will saat mereka bertugas bersama di Afghanistan. Pada saat yang sama, J juga sedang melakukan perjalanan menuju tujuan yang sama. Bedanya, ia menggunakan jalur yang berbeda dengan menumpang sebuah pesawat baling-baling sewaan milik pribadi. Temuan mengenai hubungan antara Rahim dan Mayor Will langsung mengubah arah penyelidikan secara drastis. Polisi mulai menyusun teori baru yang jauh lebih mengejutkan. Mereka menduga bahwa Mayor Will ini bukan sekedar korban dari kejadian ini, melainkan salah satu dalang di balik seluruh operasi. Dugaan itu semakin kuat setelah terungkap bahwa bom yang meledak di London ternyata menggunakan bahan peledak modern milik militer, bukan bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang seperti yang dipercaya selama ini. Menurut penyidik, sangat mungkin Will ini menggunakan akses militernya untuk memperoleh bahan peledak itu, lalu membantu Rahim dan kelompoknya menciptakan ancaman palsu yang cukup besar untuk mengalihkan perhatian seluruh kota selama aksi perampokan berlangsung. Tanpa membuang waktu, polisi segera bergerak menuju rumah Mayor Will. Namun ketika mereka tiba, rumah itu sudah kosong dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Will. Seseolah ia sudah mengetahui bahwa polisi akan datang mencarinya.
Sementara itu, cerita beralih ke sebuah wilayah dekat perbatasan Turki. Di sebuah warung kopi sederhana yang jauh dari keramaian, Mayor Will, Rahim, dan Jay akhirnya bertemu kembali secara diam-diam. Disinilah banyak pertanyaan mulai terjawab. Jay mengucapkan terima kasih kepada Will karena telah meledakkan bom lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Keputusan itu ternyata sengaja dilakukan untuk menyelamatkan Jay dari kemungkinan tertangkap polisi saat proses pelarian berlangsung. Tak lama kemudian, Rahim tiba membawa sesuatu yang selama ini menjadi misteri. Ternyata, berlian asli yang dicari semua orang memang tidak pernah berada di dalam brankas saat perampokan terjadi. Berlian tersebut sudah diamankan sebelumnya dan disembunyikan Rahim di dalam gagang kopernya. Setelah memastikan semua aman, ketiganya menemui seseorang pembeli untuk menjual berlian tersebut. Proses negosiasi berlangsung cukup alot. Namun pada akhirnya kesepakatan berhasil tercapai dan transaksi bernilai fantastis itu pun selesai dilakukan. Hasil penjualan kemudian dibagi rata. Masing-masing dari mereka memperoleh sekitar 30 juta dolar. Setelah bertahun-tahun menghadapi berbagai resiko dan menyusun rencana yang begitu rumit, akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah pembagian selesai, ketiganya berpisah dan menjalani jalan hidup masing-masing. Namun sebelum film berakhir, penonton akhirnya diperlihatkan kilas balik yang menjelaskan bagaimana semua ini bermula. Bertahun-tahun sebelumnya, saat perang masih berlangsung di Afghanistan, nasib ketiga orang ini pertama kali ditemukan. Saat itu Jay bekerja sebagai pengawas sebuah tambang berlian ilegal. Karena sebuah kesalahan yang tidak dijelaskan secara rinci, Jay akhirnya dianggap sebagai masalah dan dibawa oleh sekelompok tentara bayaran untuk dieksekusi. Namun di tengah perjalanan, konvoi yang membawa Jay tiba-tiba diserang oleh kelompok pemberontak. Di waktu yang hampir bersamaan, Mayor Will dan penerjemah militernya, Rahim, sedang menjalankan misi pembersihan ranjau di daerah yang sama. Keadaan berubah kacau ketika Will tanpa sengaja menginjak sebuah ranjau aktif. Kini ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Satu langkah yang salah bisa membuat tubuhnya hancur seketika. Di tengah hujan tembakan dan ancaman dari para pemberontak, ketiga orang yang sebelumnya tidak saling mengenal itu terpaksa bekerja sama demi bertahan hidup. Jay, Rahim, dan Will harus segera mencari cara menjinakkan ranjau yang mengancam nyawa Will sambil menghadapi serangan musuh yang datang dari berbagai arah. Dalam situasi hidup dan mati itulah hubungan mereka mulai terbentuk. Mereka saling menyelamatkan satu sama lain dan bertarung bersama. Sejak saat itu, lahirlah ikatan kepercayaan yang sangat kuat di antara ketiganya. Kilas balik tersebut akhirnya menjelaskan alasan mengapa Rahim dan Jay begitu mempercayai Will, serta mengapa Will bersedia mempertaruhkan karir militernya demi membantu mereka. Ternyata semua yang terjadi di London ini bukan sekedar perampokan biasa. Di balik aksi kriminal yang tampak sangat rumit itu, terdapat persahabatan lama, utang budi, dan kesetiaan yang terjalin sejak masa perang. Dan dengan berhasil lolosnya membawa berlian asli senilai puluhan juta dolar, ketiga sahabat ini pada akhirnya berhasil mengalahkan polisi, mafia, dan semua yang berusaha menghentikan mereka. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa sholat, like, komen, dan subscribe Narasi Movie ini untuk alur cerita film selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.